Mas Panggi, apakah kalau seandainya proposal Erick Thohir ini diterima, baik oleh Ganjar atau oleh Prabowo, apakah akan memberikan kotel efek ke PAN? Nah, ini yang menarik Mbak Sylvia, bahwa memang PAN ketika memang tidak punya kandidat karena kalender pemilu serentak, maka center of kandidat, orang memilih nama lebih cenderung daripada memilih partai politik, maka partai yang tidak punya kader memang ada kesulitan. Ini tantangan bagi PAN. Sehingga untuk mendapatkan itu, PAN harus mencepat mentekoper, mengakuisisi bahwa Erick adalah PAN, PAN adalah Erick. Kalau misalnya itu bisa lagi dinaikkan kelas, misalnya Erick efek itu akan berkontribusi, tidak terjadi split tiket voting untuk peningkatan elektabilitas PAN, ini patut disyukuri oleh PAN gitu, karena itu juga momentum yang paling tepat. Tapi kalau ada kesulitan yang dialami hadapan adalah selain memang kelebihan tadi punya Erick Thohir nanti yang bisa diakuisisi segera, yaitu PAN. Kalau kita lihat pemilih PAN itu cenderung sebenarnya bukan ke Ganjar, bukan ke Pak Prabowo, tapi lebih besar ke Anies Baswedan. Itu temuan kita 2,9%. Data yang kita ambil November kemarin 2022. Nah, cuma memang kalaupun ini menjadi tantangan bagi PAN untuk memastikan bahwa ini tidak masalah bagi PAN karena memang punya kader, nanti Ganjar tidak diwakafkan tapi diambil sebagai kader PAN, ini menarik akan menjadi mungkin efek ekor jas itu bisa dinikmati oleh PAN. Karena hari-hari memang mental bertarung PAN kan ada masalah di situ. Misalnya kalau PAN mengusung yang bukan kader ya, tentu caleg-caleg dibawa untuk mengkampanyekan, itu kader sendiri, itu jauh lebih mudah mental menang bertarungnya caleg daripada itu kader-kader PAN, caleg PAN mengkampanyekan kader orang lain. Nah, itu menjadi tantangan bagi PAN bahwa karena ini adalah keberkahan dari kalender pemilu serentak. Nah, kalau kemudian ini cepat, sebenarnya nggak perlu gampang lagi kalau memang PAN adalah Erick Thohir, Erick Thohir adalah PAN, ini waktu yang tepat. Tinggal memang kegampangan itu kenapa ke Ganjar masih ada keraguan atau kebimbangan, atau ke Pak Prabowo masih ada keraguan, ada yang belum putus. Saya merasa poinnya yang ketiga terakhir Mbak Sylvia, ada kemungkinan memang karena koalisi kita ini memang koalisi yang tadi dikatakan PAN adalah koalisi hari ini bersyarat, yang sebelum tidak bersyarat. Tentu ada juga, saya nggak tahu apakah memang koalisi ini betul-betul PAN hanya menyodorkan soal cawapresnya. Kalau cawapresnya klik maka oke, kita lanjut, tapi kalau enggak kemungkinan ada juga keberkahannya kalau calegnya wakil presiden dari Pak Erick enggak jadi, itu akan kemungkinan Pak Prabowo juga tetap akan kuat jadi poros. Kan poros KIB dianggap sudah bubar karena Golkar, kemudian dianggap PAN juga sudah seperti ini, P3 sudah. Nah, tinggal hari ini ada 3 poros, KIB sudah bubar, kemudian KIR, poros Gerindra, dan poros PDIP. Nah, kalau semakin banyak calon presiden, maka potensi Pak Erick Thohir makin kuat. Karena apa Mbak Sylvia? Karena calon presiden kita 2 dengan calon presiden 3 itu beda. Kalau 3, maka calon presidennya ada, wakil presidennya ada 3. Tapi kalau 2, calon wakil presidennya ada 2. Jadi potensi Pak Erick Thohir, kemudian ada Ridwan Kamil, kemudian ada Bu Khofifa, AHY, kemudian Mahfud MD, kemudian ada nama-nama lain. Saya pikir termasuk Pak Sandiaga Uno ya, yang disodorkan oleh P3 misalnya, juga punya potensi untuk menjadi cawapres. Nah, ini menjadi tantangan bagi Pak Erick Thohir bagaimana meyakinkan PAN itu berhasil untuk meyakinkan PDIP, Mas Ganjar dan untuk memilih menu wajib ini ya. Baik. Cawapres itu intinya sih likability sejauh mana penerimaan Mas Panggi dari sudah kita tangkap ya. Sayang sekali waktunya sudah habis, tapi kita sudah tangkap ya. Mas Edi, intinya masih ada beberapa opsi nih yang harus kita tunggu. Mungkin waktu nanti yang akan menjawab semua ini kemana. Apakah Erick Thohir ini bisa menjadi cawapres dari salah satu kandidat, kita nantikan ya.